Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Alrendi Sahainim 121171080 dari program Studi Teknik Geofisika Institut Teknologi Sumatera. Kali ini saya akan membahas mengenai tugas dari geolistrik terapan untuk meringkas jurnal. Jurnal yang saya ambil yaitu berjudul Direct Current Resistivity Profiling to Study Distribution of Water in the Unsaturated Zone near Amargosa Desert Research Site di Nevada. Jurnal ini bersumber dari US Geological Survey yang ditulis oleh Jed Abraham dan Jeffrey Lucius. Adapun outlet pembahasan kali ini itu ada pendahuluan, tujuan, ringkasan, dan kesimpulan. Pertama itu pendahuluan. Situs penelitian Gurun Amargosa atau Amargosa Desert Research Site merupakan situs lapangan di Gurun Amargosa Utara. Tujuan penelitian dari situs ini untuk mengembangkan pemahaman mendasar mengenai kondisi hidrologi. Metode geofisika digunakan agar lebih mengkarakterisasi kerangka hidrogeologi dari zona Tanjung. Metode DC resistivity atau geolistrik ini merupakan teknik geofisika untuk yang menggunakan variasi resistivitas listrik untuk membantu mendeteksi kondisi hidrogeologi yang terkubur. Metode ini dilakukan pada situs-situs untuk menentukan apakah terdapat distribusi air pada zona unsaturated di bawah ADRS. Selanjutnya tujuan penelitian pada jurnal kali ini itu untuk menginvestigasi awal distribusi air pada unsaturated zone dan untuk mengevaluasi stratigrafi bawah permukaan yang dangkal di dekat Amargosa Desert Research Site. Selanjutnya ada ringkasan lokasi. Terdapat 3 profil lokasi pada penelitian di sekitar ADRS. ADRS berada di barat daya dari fasilitas penyimpanan limbah di Gurun Amargosa Utara dengan curah hujan hanya 10,8 cm per tahun, dan ini merupakan daerah paling kering di Amerika Serikat. Site yang pertama itu ada di dekat Waste Storage Facility, lalu ada di dekat Aston dan di Radio. Ini merupakan pencitraan resistivitas di Upland Interfluvial Site di dekat Waste Storage Facility. Profil resistivitas didapatkan dengan menggunakan 80 elektroda dengan panjang lintasan 1150 meter dengan spasi elektroda sepanjang 5 meter. Setiap elektroda dibasahi dengan larutan NaCl untuk meningkatkan kontak listrik dengan sistem sedimen permukaan yang sangat kering, karena penelitian ini dilakukan di sebuah gurun. Gambar A merupakan penampang resistivitas semu. Gambar B merupakan model inversi perhitungan dari nilai resistivitas, dan gambar C merupakan resistivitas cross section dari inversi. Ya, pada gambar kanan bawah sama seperti gambar yang C, tetapi memiliki skala warna yang berbeda. Dari penampang resistivitas yang di kanan bawah ini menunjukkan nilai resistivitas tinggi di atas 100 meter dari permukaan tanah hingga kedalaman 5 meter, dan interval resistivitas tinggi lainnya sekitar 20 hingga 40 meter di permukaan tanah di sisi barat atau di sebelah kanan pada profil resistivitas gambar yang di kanan bawah. Interval resistivitas tinggi di dekat permukaan sesuai dengan batuan gravel kering yang membentang di kedalaman 0,5 hingga 3 meter menurut Fisher 1992 dan Andrasky 1997. Berdasarkan profil resistivitas, lapisan resistivitas tinggi yang lebih dalam di kedalaman 20 hingga 40 meter menipis ke arah timur atau ke sisi kiri.
Sedangkan area dengan resistivitas rendah atau kurang dari 30 meter di bawah nilai resistivitas tinggi yang lebih dalam umumnya memiliki kadar air yang lebih tinggi daripada di permukaan. Selanjutnya, site yang kedua atau profil lintasan yang kedua itu ada di Sungai Amargosa di dekat Aston. Lokasi ini berada pada distribusi endapan yang buruk pada Sungai Amargosa di dekat kota Aston. Data resistivitas didapatkan dari pengukuran dua profil yang berbeda. Jadi pengukuran ini dilakukan dengan dua teknik yang berbeda. Maksud saya dengan dua jarak spasi elektroda yang berbeda. Yang pertama itu ada spasi elektroda 4 meter sepanjang 0 hingga 750 meter dan spasi elektroda yang kedua dengan 2 meter sepanjang 360 hingga 450 meter. Jarak elektroda yang lebih dekat atau 2 meter ini dilakukan untuk meningkatkan resolusi di antara dua titik distribusi endapan. Sedangkan pada spasi elektroda yang lebih besar atau pada 4 meter akan mendapatkan pencitraan yang lebih dalam. Kedua profil ini dikumpulkan dan dijadikan satu data. Dari penampang resistivitas yang ada menunjukkan dua area dengan kadar air yang tinggi terindikasi sebagai pergerakan air tanah dalam atau diindikasi sebagai recharge zone yang berada di bawah saluran sungai. Area ini memiliki nilai resistivitas kurang dari 40 ohmmeter. Sedangkan pada nilai resistivitas tinggi di atas 150 ohmmeter merupakan sedimen yang sangat kering dan kasar yang berada di permukaan. Selanjutnya ini site yang terakhir berada di dataran banjir di Sungai Amargosa. Penampang resistivitas pada site ini menunjukkan area dengan kadar air yang lebih tinggi yang diindikasi sebagai pergerakan air tanah dalam di bawah aliran aktif atau di bawah sungai di sepanjang sisi barat dataran banjir. Area ini memiliki nilai resistivitas yang didominasi kurang dari 40 ohmmeter. Dengan daerah dengan nilai resistivitas rendah juga ditemukan di bawah daerah dataran banjir atau floodplain yang luas. Kali terakhir dataran banjir tergenang selama bulan Februari 1969 yang merupakan rekor banjir terbesar menurut Stone dan kawan-kawan tahun 2003. Sedangkan untuk nilai resistivitas yang lebih tinggi di dekat permukaan atau nilai resistivitas di atas 150 meter sepanjang dataran banjir atau sepanjang floodplain ini yang ditunjukkan oleh warna merah di sebelah kiri ini berbeda dengan nilai yang jauh lebih rendah di bawah saluran yang aktif atau active flow channel. Hal ini menunjukkan bahwa dataran banjir telah perlahan mengering sejak banjir terakhir kali terjadi. Untuk ringkasan hanya itu. Selanjutnya kita ke kesimpulan. Pada survei DC resistivity atau survei geolistrik ini merupakan metode yang praktis untuk menggambarkan fitur hidrogeologi hingga kedalaman 80 meter di lingkungan Gurun Amargosa. Perubahan resistivitas dapat berkorelasi baik dengan perubahan di kadar air serta perubahan litologi batuan. Area dengan kadar air tinggi dan gerakan air di dalam tanah diidentifikasi di bawah saluran sungai. Lapisan butiran kasar atau kerikil yang luas secara lateral diidentifikasi dari nilai resistivitas tinggi di area Amargosa Desert Reserve Site. Distribusi kadar air dan lapisan berbutir kasar penting untuk memahami migrasi kontaminan di zona tak jenuh. Selanjutnya, apakah metode geolistrik ini bisa dilakukan di Indonesia untuk mengidentifikasi potensi air di bawah permukaan? Sebenarnya di Indonesia sendiri sudah banyak dilakukan
metode geolistrik untuk mengidentifikasi air di bawah permukaan. Metode geolistrik ini dilakukan sebagai tahap awal untuk memperoleh informasi data bawah permukaan yang menyangkut kondisi geologi. Pada jurnal kali ini untuk menentukan distribusi air pada unsaturated zone di Gurun Amargosa. Seperti yang sudah saya bilang tadi, di Indonesia metode geolistrik untuk eksplorasi tanah sudah banyak digunakan, terutama pada daerah yang kesulitan air bersih. Indonesia memang merupakan negara tropis dengan curah hujan yang tinggi, tetapi kesulitan air bersih dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor, salah satunya kondisi geologi yang tidak jenuh air. Sehingga untuk menduga ada atau tidaknya potensi air di daerah tersebut atau di bawah permukaan tersebut, maka bisa dilakukan studi geolistrik. Mungkin sekian saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.